Perkenalkan, nama saya Ahmad Satori dari kelas 10-3 kelompok 5. Ingin mempresentasikan tentang sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang beranggotakan Naida Aprilia, Meta Widiana, Apriliana Sapira, Sofyan Sungkar, dan Ken Arif. Berdasarkan sejarahnya, ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Maka, sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi negara serikat. Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tidak berlangsung lama karena sejak 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, hasil pengesahan dan penetapan PPKI. Setelah berlaku cukup lama tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada tahun 1999 sampai 2002, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Salah satu hasil perubahan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang NRI tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 37 pasal dan 16 bab serta 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi pembukaan, tetap 4 alinea, batang tubuh 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat. 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar, concentration of power and responsibility upon the president, menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, check and balance. Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.